Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pepi Febrianti dengan NIM 21042186. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 10 dengan tema konsep birokrasi dan birokrasi di Indonesia untuk memenuhi tugas pengantar ilmu pemerintahan oleh dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Langsung saja yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu birokrasi. Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berpegang pada hierarki dan jabatan. Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur. Sistem hierarki yang jelas dilakukan dengan aturan yang tertulis oleh bagian tertentu yang terpisah dan oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Konsep birokrasi: 1. Anggota berperan sebagai sumber daya organisasi. Yang kedua, sistem otoritas legal dapat mencakup banyak bentuk. Yang ketiga, tugas pejabat telah diatur atas dasar aturan. Yang keempat, administrasi dari birokrasi berdasarkan pada dokumen tertulis. Konsep birokrasi sesuai budaya Indonesia menurut Max Weber. 1. Spesialisasi pekerjaan dilakukan secara sederhana dan rutinitas. Yang kedua, hierarki kewenangan yang jelas. Yang ketiga, formalisasi yang tinggi. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan kemampuan di dalam penempatan pegawai. Yang kelima, bersifat tidak pribadi. Yang keenam, jejak karir pegawai yang dinamis. Yang ketujuh, kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi. Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. 1. Jabatan organisasi yang terorganisir dan berhierarki. Kedua, setiap pejabat tidak mempunyai kantor sendiri. Ketiga, promosi ditentukan berdasarkan prestasi. Yang keempat, masing-masing jabatan mempunyai area atau wilayah kompetensi sendiri. Tujuan dari birokrasi: yang pertama, menjalankan program agar tercapainya visi dan misi pemerintahan. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral serta profesional. Yang ketiga, mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan. Yang kelima, memberikan jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara. Yang keenam, mendukung, mempermudah, mempercepat, meningkatkan efektivitas serta efisiensi pencapaian dari beragam tujuan pemerintah. Jenis-jenis birokrasi: yang pertama, administrasi. Yang kedua, pelayanan. Yang ketiga, pengaturan. Yang keempat, pengumpul informasi. Sedangkan alat ukur keberhasilan birokrasi itu sendiri: yang pertama adalah indeks kepuasan masyarakat, yang kedua akuntabilitas kerja, yang ketiga bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya mari kita bahas mengenai birokrasi di Indonesia. Pengertian birokrasi di Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan budaya Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, birokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh budaya kultural dan politik yang hidup dan berkembang di Indonesia dengan simbol primordial. Walaupun demikian, birokrasi di Indonesia dipengaruhi juga oleh paham ideologi yang hidup di dunia seperti kapitalis, komunis, serta liberal dan chauvinisme atau keturunan. Sosok birokrasi di Indonesia. Yang pertama, patrimonial. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, patronase di lingkungan elit. Yang kedua, simbiosis penguasa dan pengusaha. Yang ketiga, ambivalensi hubungan pusat daerah. 2. Sentralisasi yang amat kuat. 3. Menilai keseragaman dalam struktur birokrasi. Yang keempat, pendelegasian wewenang yang kabur. Yang kelima, kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan. Berdasarkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik menurut Pancasila, birokrasi Indonesia akan dilaksanakan dengan prinsip birokrasi yang ideal, digabungkan dengan prinsip nilai-nilai Pancasila,
yang mencerminkan budaya Indonesia dan didasarkan pada Undang-Undang 1945. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.